kuliah FIB. Nah, pertanyaan gue adalah ketika kenapa gue menyangkut ke FIB UI, gimana tanggapan Bang JJ kemarin ada yang cokipan laki sama laki di UI? Oh bagus, ada kemajuan itu, progresif. Nah, ini menarik ya kan. Maksudnya awal mula si roti buaya tuh bagaimana sih Bang? Yes, kayak praktek-praktek itu loh Bang, kawin masih bawa roti buaya, simbol kesetiaan. Ya itu, jadi nggak bisa misalnya kita mau ngelihat orang Betawi itu identik dengan Islam. Bukannya pendapat itu salah, menurut gue pendapat itu benar banget. Ya. Tapi juga orang Betawi itu nggak menolak praktek-praktek yang dianggap oleh Islam sebenarnya bertentangan sebagai praktek jahiliyah. Misalnya penghormatan terhadap buaya, itu kan disajen. Ya. Dalam orang Betawi ada istilah ngancak. Coba lu pergi ke tempatnya siapa tuh di Kali Pesanggerahan, Bang Idin. Bang Idin tuh dihormati karena dia menerapkan praktek-praktek pra-Islam. Sebelum agama Islam datang, bagaimana praktek tradisional itu memelihara sungai, salah satunya dengan ngancak terhadap apa yang hidup di sekitar Ciliwung, di sekitar sungai. Sebenarnya orang Betawi itu siapa ya? Supaya bisa masuk tuh tadi ke area pra-Islamnya dan segala macamnya itu Bang. Ya kalau melihat peninggalan sejarah itu kan tahun 1970, pertanyaan lu tuh ditanya juga sama gubernur kita yang sangat terkenal namanya Ali Sadikin. Siapa tuh namanya orang Betawi gitu. Dia pergi ke UI, nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya dibikin Praloka Karya Kebudayaan Betawi tahun 1976. Nah, dalam Praloka Karya itu salah satu aktivitas yang muncul adalah aktivitas untuk menjawab secara arkeologis. Artinya ada penggalian tuh. Penggalian untuk menemukan artefak yang bisa ngasih lihat bahwa kawasan ini udah dihuni paling tua tahun berapa. Karbonnya ke masa apa begitu. Nah, ternyata ditemukanlah tuh di sepanjang daerah aliran Ciliwung itu banyak yang orang condet sebutnya gigi gledek. Itu kapak perimbas. Jadi di daerah aliran Sungai Ciliwung itu 3000 tahun sebelum masa itu udah ada penghuni. Belanda begitu ngerebut jadi kota Batavia, kan ini kota kosong. Ditarik-tariklah orang dari mana-mana. Makanya banyak perkampungan, namanya ada Kampung Jawa, Ambon, Kampung Bugis, Kampung Ambon, Kampung Melayu, Kampung Bali sampai ada 2 begitu ya. Kampung Bandan, kayak Kampung Makassar kayak gitu. Artinya dia kebudayaan yang sukses. Kebudayaan yang nggak sukses kan kebudayaan yang nggak bisa hidup terus. Dia Betawi ini terus dapat pendukung bahasanya. Coba ketika bahasa Bali menurun, penuturnya Jawa menurun, Sunda menurun, walaupun ada KDM, ya kan? Kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah, tapi penutnya turun, bahasa Minang turun, seluruh bahasa ibu kita tuh menurun. Tapi bahasa Betawi, sampai presiden ngomong, sinetron semua pakai cara omong Betawi, cara omong Melayu dialek Jakarta, dan dialek Jakarta tuh dengan bahasa Betawi kan bentuk evolusi yang baru gitu. Band barat pertama lu apa? Nggak ada. Norak lu. Kenapa harus ngomongin barat mulu? Makanya gua nggak malu jadi orang Betawi. Kalau lu kan malu, kalau gue sih emang gak nonton. Kagak malu. Malu. Waktu itu situasinya beda. Kita harus progresif. Oh, kalau waktu itu di zaman itu di pagar rumah lo harus ada sajadah ya? Sama kaligrafi ya? Enggak. Karena bokap gua kan mukanya Benyamin banget. Cuma gua aja yang anak yang nggak boleh keluar ya? Anaknya kamu jangan keluar, kamu Cina banget. Gua pulang Eptanas nih, naik ngebak. Karena nggak ada angkot kan di Tangerang. Nyampe rumah, BM. Nyampe rumah. Mau kemana lagi kamu? Kata nyokap gua. Mau ikutan mah. Teman-teman pada ngejarah. Iya. Diomel, digampar gue nyokap gue. Lu nggak ngaca muka lu. Kenapa? Muka lu kayak Cina. Terus muka lu dipilok sama nyokap lu. Dipakein celak dikit aja. di jidatnya tempelin kaligrafi. Sini jidat kamu, hitamin dulu. Gitu. Emang zaman lu udah belum ada lah. Belum zaman ini. Ahli sujud. Kalau lu dari Tangerang, berarti lu Cibeng dong? Enggak sih, karena gue lahir keluarga kan Kemayoran. Lahir gue di Priok. Oke.
Lu lahir di Panci dong berarti. Priuk. Panci bin gosong. Priuk nasi. Panci bin gosong iya. Kuburan yang kalau ditemukan masih panci dulu ya. Bisa. Di Bekasi. Tapi emang benar. Itu orang Betawi asal nyeblak Tapi aja. lu kok kagak gosong ya? Kagak. Jangan lu anak pungut. Iya, sipit sendiri. Iya, soalnya ade lu kan rada kerang dikit. Iya. Iya, adenya di kerang, tatoan habis pala-pala, Bang. Warnanya ada kerang, dia doang nih kontrasnya rada naik. Telepon nyokap gue dulu ya. Iya. Kayaknya lu ini ya, Buat anugerah anak yang ini. tertukar ya. Agak anak kembalian somai. Apa lu jat anak pancingan kali lu? Wah, dia pungut lu. Lo. anak pancingan ya. Maksudnya dapat mujair. Anak dapatin anak Galatama ini. Keluarnya julung-julung. Dapatnya lohan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke BTW Indahu. Sampai masih dia. Ini padahal bintang tamu yang ditunggu-tunggu. Gua Irfan. Gue Maxi. Gua Azer. Gua Kojek. Kita hari ini kedatangan bintang tamu yang kita udah tungguin 83 episode akhirnya nyampe Bang. Episode pertama. Dari episode pertama. Katanya itu udah Itu kapan episode pertama tuh? episode Zaman 2 bulan yang Jurassic. lalu. Lanjut sih. Iya, Bang, Jama. kita PDMD. Tahun lalu, tahun lalu. Bales, Bang, ya. Tahun lalu ya? Lalu. Kenalin dulu, coba. Lu kan udah sering DM, coba kenalin siapa? Pertama kali gue bikin podcast ini, gue ngobrol sama Irfan, sama Max. Ini siapa nih kira-kira nih ya? Kita harus cari apa yang benar-benar paham banget nih Soal Narsumnya ya. narsumnya. Terus gue langsung berpikir JJ Rizal nih kayaknya. oh nih. ada pikirannya itu ya. Ada, dulu masih ada. Terus ya di kontak-kontak kagak dibalas. Kayak mau nanya nih. Mumpung kita lagi Ntar ngetek dulu nih. kenal lu. Jadi ini hari ini bintang tamunya Bang JJ Rijal gitu loh. Ini Instagramnya. Nah, apa kabar Bang JJ? Kabar baik. Sebel banget gua. Orang-orang ini kagak pernah mau nanyain apa kabar kagak, main ngobrol aja. Apa kabar? Biar akrab. Coba lihat DM lo dari tanggal berapa, tahun Coba. berapa. Iya, Coba. benar-benar. Lihat dulu. Coba Sampai lihat dong deh. gue hapus, gue unfollow. Dia sempat bilang ini apa gara-gara gua nggak centang biru kali gua kali ya. Ya Allah. Emang yang gue terima yang lingkaran biru sih. KB dong, KB di kanan biru. MBG juga lingkarannya biru. Panjang banget. Tuh. September. 4 September Selamat siang 2025. Bang JJ, perkenalkan saya Ajer. Interview. Lo mau tau? Nih bang, 4 September tahun. tahun kemarin. Oh, lagi di Mozambik itu. Enggak, lu mau tau Coba nggak? juga kalau gua bilang bisa kan. Ongkosnya berat tuh keluar dari Iya, hutan. iya. Lu ada yang salah dari DM lu. Apa itu? Nama orang Betawi pakai assalamualaikum Bang JJ. Ada nggak ada pasti lu. Nggak ada. Selamat siang lu. Iya, selamat siang. Cornelis the Hotman lu. Oh, selamat Iya. Sekali siang. yang Selamat pakai- siang, salam sejahtera gue. Oh, Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salam Oh, kebajikan. pasti ini staf sus. Makanya gak dibales. Amin. Soalnya modelnya emang status kan sekarang cepak-cepak gini, Bang. Iya. Anjay. Lanjut. Nggak kenapa lanjut, lu langsung nanya. Lu kan yang penasaran selama ini. Kenapa emang lu mau ngundang Bang JJ? Kenapa? Nah, itu kita tanya dulu, Bang. Nih, sebelum kita mulai ya kan. Kita mulai dulu, emang kenapa lu penasaran sama Bang JJ nih? Karena gue kan suka. Bang, silakan nih, Bang, nih ada gorengan. Silakan di Gue kaum berbahan. Sehari-hari gue nontonin YouTube. Hmm. Dan kalau ada dan gue suka sejarah. Neo Historia kayak gitu-gitu. Gue follow Instagramnya Bang JJ juga. Itu lah unfollow lagi kan? Enggak, kalau Twitter kagak. Parah. Kalau Twitter kagak. Emang orang kalau centang biru sombong. Iya. Lanjut. Nah, begitu gua tahu dia orang Betawi, wah anjir, ya udah, dia nih. Emang lu pikir gua orang mana? Tahu. Kenapa dia gue Depok percaya pasti bilang gitu Bang JJ nih. Enggak tahu juga kagak tahu. Kok gue percaya lagi sama dia? Ya, Astagfirullah. itu teman. Konsep kan jangan kan bener ya, bohongnya juga kita percaya. Iya. Iya.
Enggak, karena gue pernah ngeliat lu yang di interview Begino ya, Bang ya. Itu kan ngomongin budaya Betawi, terus ada beberapa kali juga di YouTube lu ngomongin orang Betawi dari mulai protonya ya, yang awal-awal banget tuh tahun sebelum Belanda datang, VOC datang segala macam. Udah di YouTube itu. Enggak, doi cerita. Iya. Susah. Ya udah coba. Kenapa sih kayak emosional gitu? Dan gue suka teorinya Bang JJ. Dan dia nggak biasanya kan sorry nih. Orang Betawi kan. Oh, Betawi. Ya udah gitu aja apa. Orang Betawi gitu aja emang. Enggak, Betawi banget yang kayak begini nggak bisa, harus darah, harus gini. Nah, penjelasannya beliau masuk di kepala gua. Oke. Nggak harus darah, nggak harus segala macem. Apa kadang nggak kayak orang Yahudi lah. Enggak, orang Yahudi nggak harus pakai darah. Sekarang bisa pakai sertifikat juga boleh. Sekarang orangnya udah ada, lu mau nanya apa? Iya. Sekarang orangnya udah ada nih. Gue datengin mau nanya apa? Gue boleh gampar deh. Orangnya udah ada, lu mau nanya apa? Banyak, tapi Banyak. satu-satu aja dulu. Iya, satu-satu. Iya. Dimulai dari Kojek dulu yang mau nanya soalnya. Gue udah sering nanya kalau gue mah. Ya nggak apa-apa kan, belum sering nanya. Kan nih warga kita belum pada tahu. Iya. Nah sebenarnya kan podcast ini nih Bang ya, namanya BTW in the Hood. Wah, kalau kata Bang JJ kenapa nggak in the Hoy aja katanya gitu kan. Iya juga ya. Iya karena Biar agak lebih menjual ya. Clickbait banget ya. iya dan sekarang kan ya orang kenalnya Bang JJ Rizal nih sejarawan gitu ya, yang kadang-kadang menjelaskan tentang Jakarta. Dan Bang JJ ini juga lulusan FIB UI ya Bang. Lu pernah ngajar juga nggak sih FIB UI? Enggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya ngajar ya? Susah karena kan ngerawat orang ya. Capek kan ngerawat orang. Iya, Ngerawat ikan koi aja susah apalagi ngerawat orang. di Fakultas Ilmu Budaya UI kuliah FIB. Iya. Nah, pertanyaan gua adalah ketika kenapa gue menyangkut ke FIB UI, gimana ya tanggapan Bang JJ kemarin ada yang cokipan laki sama laki di UI? Oh bagus, ada kemajuan itu, progresif. Salah Simbol bahwa UI itu demokratis itu, kemajuan itu. Dan di negara-negara demokrasi pasti ada yang begitu-begitu. Hanya di negara fasis yang nggak ada kayak gitu. Iya, seriusan. Cobain zaman Hitler nggak ada loh. Zaman Soeharto ada nggak yang berani? Nggak ada yang berani. Kan masuk list homo gitu dibunuh di zaman itu. Homofobia namanya itu. Gue udah bingung nih. Gue lihat. Gue nggak mau lihat lama. Ngapain? Cukup gue baca doang. Aduh racun gue bilang. Pas gue baca gitu kan ini set gue udah skip deh. Ya informasi boleh lah. Boleh informasi, tapi kalau disambungin lagi kan kayak orang Betawi itu kan sebenarnya kan deket banget sama agama ya. Yang begitu-begitu pasti anti gitu. Bang, kenapa sih Betawi itu sama agama tuh kayak dilekatin banget. Emang sebegitu lekatnya orang Betawi sama agama? Ada ngaji sholat silat gitu. Enggak semua lekat. Orang Betawi semuanya lekat sih. Iya. Kalau misalnya dia dibilang nggak lekat sama praktek-praktek yang bertentangan dengan agama, coba bayangin kalau ngaji lu kan potong ayam hitam ayam putih. Iya. Bacanya kulhu nyungsang coba. Kulhu nyungsang. Iya, dibalik. Dari belakang ke depan bacanya gimana itu? Kulhu nyungsang bentar. Iya, nyungsang kan kepalanya kepala di kaki, kakinya di kepala, nyungsang terbalik. Oh. Nah, iya, jadi praktek misalnya lu nikahan mempersyaratkan roti buaya. Kalau lu kagak bawa, gimana kata calon mertua lu? Wah, nih begajulan nih anak gua, bakal disia-siain, bakal kagak dianggap, kagak punya kesetiaan. Roti buaya doang. Iya, buaya itu kan praktek pra-Islam, jahiliyah. Pagan ya. Iya. Tam. Nah, ini menarik. Ya kan? Maksudnya awal mula si roti buaya tuh bagaimana sih sebenarnya Bang? Yes, kayak praktek-praktek itu loh Bang, kawin masih bawa roti buaya, simbol kesetiaan. Ya itu, jadi nggak bisa misalnya kita mau ngelihat orang Betawi itu identik dengan Islam. Bukannya pendapat itu salah, menurut gue pendapat itu benar banget. Ya. Tapi juga orang Betawi itu nggak menolak praktek-praktek yang dianggap oleh Islam sebenarnya bertentangan.
sebagai praktek jahiliyah. Misalnya penghormatan terhadap buaya, itu kan disajen. Ya. Dalam orang Betawi ada istilah ngancak. Coba lu pergi ke tempatnya siapa tuh di Kali Pesanggerahan, Bang Idin. Bang Idin. Bang Idin tuh dihormati karena dia menerapkan praktek-praktek pra-Islam. Sebelum agama Islam datang, bagaimana praktek tradisional itu memelihara sungai, salah satunya dengan ngancak terhadap apa yang hidup di sekitar Ciliwung, di sekitar sungai. Dan praktek ini nggak ada. Di kebudayaan Sunda yang besar, di kebudayaan Jawa nggak ada. Sementara Betawi itu kan diapit dua kebudayaan besar, Sunda sama Jawa. Tapi nggak jadi Sunda, nggak jadi Jawa, dia membentuk kebudayaan sendiri. Dan itu ditentukan oleh geografinya, sungai yang banyak. Coba aja buka peta. Berapa sungai di Jakarta? 13. Biangnya doang, anaknya belum. Iya, belum anaknya. Dan kalau kita buka arsip-arsip kolonial, itu kita dengan mudah dapat cerita bagaimana orang itu berjumpa dengan buaya. Waktu mertuanya Kojek ini jadi menteri, berapa kali dia sering dapat berita buaya kan? Buaya darat atau buaya apa? Kali-kali. Iya itu. Ada buaya. Jadi sampai sekarang kali-kali Jakarta itu dihuni oleh buaya. Oke, nah ini kita mundur dikit dulu nih Bang nih. Sebelum balik ke sampai mertuanya dia yang jadi menteri. akhirnya lu bisa nyerang dia. Betawi bos. Ya Betawi yang dianggap nggak sekolah kan banyak yang jadi pejabat juga. Nah, lanjut. Ini sebelum kita ngomongin lanjut sebelum pra Islam loh ya. Sebenarnya nih sebelum kan itu kan soalnya gue masih belum nyambung nih Bang nih. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang dulu nih, sebenarnya orang Betawi itu siapa supaya bisa masuk tuh tadi ke area pra-Islamnya dan segala macamnya itu Bang? Ya kalau melihat peninggalan sejarah itu kan tahun 1970, pertanyaan lu tuh ditanya juga sama gubernur kita yang sangat terkenal namanya Ali Sadikin. Siapa tuh namanya orang Betawi gitu. Dia pergi ke UI, nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya dibikin Praloka Karya Kebudayaan Betawi tahun 1976. Nah dalam Praloka Karya itu salah satu aktivitas yang muncul adalah aktivitas untuk menjawab secara arkeologis. Artinya ada penggalian tuh. Penggalian untuk menemukan artefak yang bisa ngasih lihat bahwa kawasan ini udah dihuni paling tua tahun berapa. Karbonnya ke masa apa begitu. Nah ternyata ditemukanlah tuh di sepanjang daerah aliran Ciliwung itu banyak yang orang condet sebutnya gigi geledek. Itu kapak perimbas. Jadi di daerah aliran Sungai Ciliwung itu 3.000 tahun sebelum masa itu udah ada penghuni, udah ada hunian, udah ada hamba onglo yang pada tinggal di situ. Prasejarah ini berarti Bang? Iya prasejarah. Oh berarti nariknya sampai sejauh itu Bang? Iya. Nah jadi udah ada kehidupan nih. Dan kehidupannya itu bahkan bengkel kan sangat tua kan. Sebelum Condet itu ada di Depok, di perbatasan Jakarta Selatan dengan Depok. Ya di Kelapa II. Itu bahkan situsnya udah perbengkelan Bang. Jadi perbengkelan itu udah memproduksi segala macam gitu loh peralatan untuk hidup. Nah nih hamba onglo inilah yang disebut orang yang menjadi awal penghuni kawasan yang kita sebut kemudian sebagai Jakarta. Proto ya Bang. Yang lu mau sebut apa ini? Ya belum ada namanya. Nanti kemudian ada sensus di tahun 1930-an. 1930 tuh ya. Iya, sensus Volkstelling namanya. Ada muncul 80.000 orang. Kok nih orang nggak bisa dijelasin dia etniknya apa? Karena Sunda bukan, Jawa bukan, Cina bukan, Arab bukan, ya kan? Berbahasa Melayu tapi bukan Melayu kayak gitu ya. Campur campur nggak jelas begitu. Akhirnya disebut Batavian. Nah tapi Batavian ini tidak ada koneksinya dengan orang-orang yang tinggal di tepian Ciliwung di masa sebelum Masehi itu. Ini evolusi kedua. Setelah orang-orang Eropa tuh datang, kan Belanda nih ngambil kota yang sudah jadi kota bandar. Jadi masyarakat sungai ini bertumbuh nih. Yang ditemukan artefaknya itu. Ya bertumbuh dan membuat satu kawasan kota bandar namanya Kalapa begitu. Nah, itu banyak sumbernya tuh menjelaskan tentang Kalapa ini ya. Sumber Portugis ya, ada juga sumber kayak sumber Sunda begitu tuh nyebut juga.
sebagai pelabuhan yang besar. Dari situ udah tinggal macam-macam etnik dan bangsa. Bahkan Belanda waktu datang bilang, oh ada pemukiman orang Cina gitu, terus ada pemukiman orang Hadramaut kayak gitu. Nah nanti Belanda begitu ngerebut jadi kota Batavia, kan ini kota kosong, ditarik-tariklah orang dari mana-mana, makanya banyak perkampungan, namanya ada kampung Jawa, Ambon, kampung Bugis, kampung Ambon, kampung Melayu, kampung Bali sampai ada 2 begitu ya, kampung Bandan, kayak kampung Makassar kayak gitu. Nah bayangan mereka ini kampung-kampung ini yang tinggal hanya etnik-etnik tertentu, tapi salah kan, orang nggak bisa menolak cinta. Anak perjaka kampung kampung Melayu ngelihat anak perawan kampung Bugis, cakep juga nih. Kagak bisa dilarang kan, kalau lu mau pacaran dia aja kagak bisa dilarang, berapa kali itu. Ya kan? Lompat lah nih, mau ada pasan style, mau ada pasan stelsel gitu ya, ada weekend stelsel, pembatasan kampung nggak boleh bergerak, harus pakai izin, kagak bisa, orang cinta. Nafsu Dia soalnya bang. mindik-mindik malam kan. Tiba-tiba. Keseringan juga malam memang bang. Udah. Nah, bayangin kan, yang tadi dibayangin nih kampung Bali cuma orang Bali, kampung Jawa cuma orang Jawa, kampung Bandan cuma orang Banda. Tiba-tiba menurut arsip-arsip, kok banyak terjadi perkawinan antar etnik di dalamnya. Pertak silang lah tuh. Iya. Nah, inilah turun temurun. Orang Bali ngawin sama Jawa, kagak bisa ngomong Jawa, nggak bisa ngomong Bali, ngomongnya cara Melayu, Melayunya yang beda sama Melayu di Sumatera. Nah inilah yang muncul jadi komunitas baru. Siapa nih Hambaong lo? Nggak bisa disebut. Maka disebutlah Batavian. Tapi kalau mau lihat evolusinya ya jauh sebelum itu. Jadi ada evolusi yang pertama yang tinggal di daerah aliran Ciliwung. Lalu evolusi yang kedua. Nah jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan itu, ya pertanyaannya siapa itu Betawi? Ya mereka yang dalam sejarahnya tuh tinggal di sepanjang daerah aliran Sungai Ciliwung dan menghasilkan kebudayaan sungai. Apa itu kebudayaan sungai? Roti buaya. Iya, tapi kan rotinya tuh Belanda. Iya kan? Iya kan, berarti ini kebudayaan adaptif gitu, menerima, kemudian jadi besar, memproduksi macam-macam aneka kebudayaan. Iya kan? Dia ngelihat orang lain itu bukan masalah, tapi sumber kekuatan untuk bikin budaya yang lebih besar. Nah itulah yang bikin orang Betawi itu menjadi unik. Nah keunikannya inilah yang kemudian membuat orang yang asal usulnya dari manapun, kayak Hari de Pretes misalnya orang Manado, ngerasa sangat Betawi. Wakil gubernur yang sekarang Hambaong lo yang namanya Rano Karno itu ya kan. ya itu kan orang Minang. Bahkan Binyamin itu bukan pure orang Betawi, bokapnya Purworejo. Iya kan. Nah jadi ini semua yang disebut menghasilkan satu kebudayaan yang bahasa orang Bojong Kenyotnya tuh komprehensibel gitu. Iya kan, artinya dia tuh fleksibel gitu. Nah itu yang membuat siapa aja yang datang ke Jakarta itu ngerasa asik ya, kalau ngomong kok nggak pakai grammar katanya gitu. Kalau di Jawa kan ada unggah-unggu gitu kan, ada kromo Inggil, Kromo Madio. Di Jawa, Betawi kagak ada. Di Sunda juga kayak gitu, ada peringkat-peringkatnya. Di Betawi nggak ada, makanya wah enak banget nih, demokratis banget ya begitu ya. Iya kan? Nah waktu kawin begitu kan, yang perempuan dandan cara Arab, dandan cara Cina, yang laki-laki dandan cara Arab. Lah kita sekarang Cina sama Arab kayak bekelahi mulu kan. Lah orang Betawi enggak. Iya kan, kawinannya kok menggambarkan satu proyek yang jauh di atas toleransi gitu, jauh di atas pluralisme. Jadi sebenarnya kalau bilang ya Betawi itu bener-bener campuran berbagai macam budaya ya, karena itu yang paling menarik dia itu adalah dia inklusif, dia terbuka gitu ya. Lu mau masuk silahkan, tapi gue nggak janji jadinya akan kayak apa. Persis kayak Binyamin kan semuanya ditelen. Seriosa gue telen, tapi lu denger gak lagunya jadinya kayak apa? Nggak janji gue. Blues datang, nggak apa-apa gue pakai blues. Jadinya nggak jelas ya, tapi itu bluesnya Binyamin gitu.
Ya kan, Kinan Nasution sampai mabok, kok bisa jadi begini, begitu. Keren lagi. Iya kan? Semuanya diterima, Gambang Semarang diterima. Terus Gambang Kromong diterima. Jazz diterima. Semuanya dangdut diterima semua, tapi jadinya nggak janji ya akan kayak apa gitu. Ya itu inklusivitasnya yang paling keren yang menurut saya itu yang menandakan kebetawian. Oh, jadi inklusivitas itu yang akhirnya membentuk budaya Betawi sampai saat ini. Iya, akhirnya semua orang kepengen jadi Betawi karena dia itu modern banget. Ibarat kata Semua nilai yang kita anggap yang kita anggap itu nggak sesuai dengan modernitas kayak feodalisme gitu kan, itu kelihatan dalam Betawi itu ditolak banget begitu. ibarat kata tongkrongannya asik ya Bang ya. Ya, iya. Ya itu kan jadi semua orang kepengen jadi Betawi. Sinetron itu kan disulap semua jadi Betawi. Buat saya tuh sinetron bukan ngasih lihat orang Betawi bodoh, justru mengasih lihat orang Betawi itu orang-orang yang bisa memproduksi kebudayaan yang bahkan seluruh sinetron kepengen ada unsur Betawi di dalamnya. Bukan ngasih lihat orang Betawi bodoh. Mungkin itu peran-perannya, tapi secara keseluruhan bahkan presiden, wakil presiden, menteri kan ngomong pakein. Iya. Masukin, keluarin, edarin. Semua itu. Presiden sekarang gue. Nah, iya Gue perlu gue. presiden. Iya benar. Iya. Presiden yang mana, Jack? Yang sekarang. Presiden apa? Pak Prabowo. Oh, bilang, Pak Prabowo. Kalau ngomong tuh gue, lo gitu, nyaman dengan hal itu. Ya artinya tuh itu sukses kebudayaan Betawi yang orang nggak mau anggap. Orang suka ngomong, wah kebudayaan Betawi nggak di hero gitu, nggak dianggap mundur ini sekarang. Menurut saya itu pandangannya harus diberesin itu buat saya. Didekonstruksi Bang. Bukan didekonstruksi, maksudnya apa? Diassembling. Dirakit lagi. Iya. Jadi dengan kondisi seperti itu, pertanyaan selanjutnya yang di adalah otakku adalah, berarti ada possibility di mana akhirnya Betawi ini akan terus berevolusi. Artinya dia kebudayaan yang sukses. Kebudayaan yang nggak sukses kan kebudayaan yang nggak bisa hidup terus. Dia Betawi ini terus dapat pendukung bahasanya. Coba ketika bahasa Bali menurun, penuturnya Jawa menurun, Sunda menurun, walaupun ada KDM, ya kan? Kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah, tapi penutupnya turun, bahasa Minang turun, seluruh bahasa ibu kita tuh menurun. Tapi bahasa Betawi, sampai presiden ngomong, sinetron semua pakai cara omong Betawi, cara omong Melayu dialek Jakarta, dan dialek Jakarta tuh dengan bahasa Betawi kan bentuk evolusi yang baru gitu. Dan itu menandakan ada kemampuan adaptifnya yang luar biasa yang membuat kebudayaan ini akhirnya survive, menyaingi kebudayaan nasional, bahkan menjadi kebudayaan nasional. Misalnya dalam bahasa, kan semua omong berlu gue, bersih dong ke, iya dong, apa ke, gitu. Di mana coba yang nggak pakai gitu? Iya sih. Gitu. Kenapa Itu, sih? kan Gitu. produk. Tapi apa karena memang kota Jakarta kan pusatnya dari semua kota-kota di Indonesia nih, Bang. Maksudnya Orang datang gitu. Karena di sini, karena mereka jadi ikut seperti itu gitu. Iya, artinya kalau mungkin nggak kota Jakarta itu dengan kebudayaan Betawinya itu tuh punya kemampuan untuk menampung kosmopolitanisme. Belum tentu kota yang lain bisa. Ya, Belum tentu Bandung bisa, belum tentu mungkin Jogja kalau misalkan bisa. kota Jakarta ada di Bandung mungkin bisa semua bahasa akhirnya jadi bahasa Sunda semua Nah, kan. itu namanya basis budaya. Jadi kita nggak bisa misalnya andaikan. Nanti nggak andaikan, yang nyanyi aja kalau andaikan mah. Berarti karena ibu kota juga pengaruh ya, Bang. Andai ini bisa. Jadi Iya, Bang. Ya. jadi Karena ibu kota juga ngaruh juga, ibu kota Jakarta gitu. Iya. karena kefleksibilitasan ini, karena keinklusivitasan ini, akhirnya Jakarta yang memang akhirnya menjadi ibu kota bisa mengabsorb ke semua ini tanpa harus ada tanpa terkotak-kotak ujungnya. Dia bisa membuat akar itu tumbuh sangat dalam sehingga apapun yang
yang dibayangkan misal untuk memindahkan ibu kota itu menjadi hal yang mustahil. Nggak bisa, nggak mampu, dan itu bukan hanya dilakukan hari ini, udah berkali-kali. Nggak bisa, karena apa? Karena ada faktor kultural historis yang punya kemampuan. Mungkin orang nggak bertanya, tapi orang merasakan apa kita punya satu kebudayaan bersama begitu ya, yang membuat kita itu punya ikatan gitu sebagai masyarakat kota begitu. Itu belum tentu bisa dijawab. Itu kan dikreat dalam periode yang panjang dan dengan kemampuan budaya yang nggak semua kebudayaan punya inklusivitas itu. Ya makanya kadang-kadang orang ketika apa namanya mencari hidup di Jakarta, terus orang pulang kampung pakai gue elo, mereka bilang oh Jakarta sentris nih sekarang nih gitu kan. Iya. Kan itu ya udah pengaruhnya ya dia ngerasa bangga aja dengan udah ngomong gue elo, walaupun jadi gua ya. Gua pakai H. Anak ibu kota soalnya kan. Iya. Ibu kota lo yo. Nah, itu berarti yang akhirnya menerima ya Jakarta cuma punya patung selamat datang, Bang, nggak punya patung selamat tinggal, jadi siapa aja boleh datang. Asli Jakarta gua. Iya. Oke, jadi ini terkait masalah apa namanya. Jadi akhirnya memang secara Betawi itu siapa. Jadi sebenarnya gue pikir karena keterbatasan kemampuan otak kita nih bertiga tadinya bertambah Kojek ya kan. Gue pikir bakal ada lempeng gitu. Ternyata enggak. Jadi sebenarnya itu bener-bener udah dari jauh ya, dari bener-bener jauh banget. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditarik mundur ke belakang, sebenarnya orang-orang Betawi adalah orang-orang sungai. Ya mereka masyarakat sungai. Ya sungai itu terkoneksi dengan laut dan itu menandakan kemudian mereka itu sebagai open society, masyarakat yang terbuka. Makanya peradaban pertamanya mereka kan bikin bandar. Dan bandar itu kan terkoneksi secara mondial ya dengan seluruh dunia dan kita bisa lihat itu koneksinya gitu. Bandar Jakarta. Nah, jadi kalau buat saya memahami Betawi itu akhirnya nggak terlalu kecil dan mengerdilkan. Kalau memahami Betawi menjadi etnik, menjadi darah. Dia itu bukan etnik, dia bukan darah, tapi seperangkat nilai. Ya. Oke. Untuk kita bisa hidup bersama. Nah, itu yang menurut gue itu sangat keren gitu. Dia punya nilai-nilai yang mampu menampung seluruh nilai yang memungkinkan kita hidup dengan cara-cara yang paling modern. Anjay. Tapi kalau orang Betawinya sendiri yang kadang-kadang mengaku dirinya Betawi nih, gue Betawi nih, makin kegencet aja nih Betawi nih, Jakarta udah mau jadi kota global ya, guanya Betawinya sendiri nih nggak ada tempat nggak segala macam. Itu harusnya dijawab dengan apa, Bang? Ya harus dijawab dengan advokasi. Iya, dengan meriset yang dianggap sebagai terbelakang itu apa secara kultural. Nah, kalau secara kultural itu apa karena nggak dapat ruang? Enggak, misalnya. Sekarang banyak tanah orang Betawi itu habis. Nah, itu yang harus diadvokasi. Artinya orang Betawi dan seluruh yang menganggap dirinya orang Betawi karena itu tanah ruang kebudayaan, maka tanah itu harus diselamatkan. Nah, itu di situ yang menurut saya perjuangan nilai. Oke. Nilai bukan perjuangan oh ya ondel-ondel harus ini bukan, tapi bagaimana orang Betawi itu tetap punya ruang budaya dalam artian tanah begitu ya di dalam kota Jakarta begitu. Artinya harus ada keberpihakan dari pemerintah. Nggak semua tanah itu orang Betawi itu harus dihabisin menjadikan ruang yang tidak ada kaitannya dengan si orang Betawinya gitu. Nah, ini yang menurut saya nggak ada. Misalnya kuburan dihabisin kayak gitu kan. Jadi cuan. Atau misalnya orang Betawi kan ada juga orang Betawi pesisir. Ya kan? Sekarang ada gak masyarakat Betawi pesisir itu ketika ada reklamasi, ada pik begitu, nelayan-nelayannya ada gak? Nah, itu buat saya tuh problem. Karena nggak mungkin kita memproduksi kebudayaan pesisir, kebudayaan Betawi pulau begitu ya, kalau misalnya ruangnya tuh habis. Ya, karena kan sebenarnya kan kita juga bisa belajar kebetawian itu dan apa yang dilakukan orang Betawi itu dari rumah ya, Bang. Dari rumahnya dia nanam pohon gitu ya. Jadi kan
cara hidup itu ditentukan oleh tanah kan. Misalnya orang Betawi gitu. Rumahnya identik pagarnya pagar pohon, pagar jaro begitu kan. Terus rumah hanya ruang yang kecil dari kebun yang besar begitu. Nah, itu kan artinya arsitektural ruang yang sangat modern, yang tanggap terhadap perubahan iklim. Tanggap terhadap bentuk kota yang mengarah pada kota hijau. Nah, sekarang kalau misalnya itu hanya cukup dengan dikasih gigi balang di mana-mana, apakah itu menjawab? Enggak, buat saya. Misal ada jembatan layang ada gigi balangnya, terus ada jembatan flyover penyeberangan gitu ada gigi balangnya gitu. Jalan-jalan pinggirannya trotoarnya ada gigi. Enggak, cara menjawabnya adalah gimana kita mempertahankan arsitektural ruang Betawi di kota Jakarta. Artinya memberi tempat yang lebih besar pada ruang hijau dan ruang biru. Anjay. Iya kan? Nah, ini problem sekarang misalnya Kota Jakarta, ruang terbuka hijaunya menurut Ali Sadikin di rencana tata ruang itu 6585 itu 37,5%, kemudian diubah jadi 30%. Sekarang 10% aja ngos-ngosan. Nah, arti kan tidak berbudaya Betawi. Itu loh kebudayaan yang harus dicari. Makanya yang green coba jangan green pramuka. Bukan taksi doang. Bukan taksi doang. Jadi artinya advokasinya itu menuntut perubahan tata ruang untuk memberi ruang yang lebih hijau. Karena apa? Ya lu lihat aja nama-nama tempat di kota Jakarta mayoritas identik sama pohon. Iya. Ya kan? Jati aja ada berapa banyak Jati. Keramat Jati. Jati Petamburan, Jati Padang, ya kan? Iya. Terus Jati Waringin. bahkan ada hutan kan, hutan kayu, hutan pitik, hutan panjang, ya kan? Belum pakai kebun. Wah, Berapa banyak pakai kebun? Pakai pulau gadung. Bayangin apa pohon gadung ada pulaunya, bayangin di Jakarta tuh. Iya kan? Oh, terus belum pakai identik sama air. Berapa pakai rawa? Iya, rawa. Iya kan? Belong. Nah, sekarang ada gak ruang biru, ruang hijau di Jakarta? Udah ada belum, Bang? Habis. Habis. Lu mau ngomongin gabus pucung nyari di mana? Di jidat lu kagak ada, Bos. susah. Gabusnya lu tanam di mana? Rawanya kagak ada. Anak gua aja udah nggak tahu kali buah jamblang tuh kayak gimana. Itu yang menurut saya perjuangan kebudayaan tuh advokasinya di situ. Kembali kepada kebudayaan kita, identitas kita itu apa? Hijau dan biru. Nah, ini sangat modern dengan krisis iklim hari ini. Itu yang harus dituntut, bukannya dana kebudayaan yang cuma 32M, jauh lebih besar lagi, dan itu harus dikembalikan pada ruang cara orang Betawi hidup. Misalnya di Roblong identik sama petani pohon. Iya, kembang gitu kan. Nah, kita lihat tuh dulu bagaimana sih mereka. Loh, kok sekarang habis tanahnya, kebunnya nggak ada, kebun anggreknya nggak ada. Nah, itu yang mesti diadvokasi. Iya. Justrunya dulu kalau nggak salah ya Bang, si ngomongin gabus pucung tadi gitu ya. Gabusnya juga sebenarnya itu akal-akalan orang Betawi karena ikannya mahal kan. Ikan yang ya akhirnya dia pakai ikan gabus yang justrunya banyak. Zaman dulu tuh banyak ikan gabus. Nah, sekarang susah. Kebudayaan itu kan mencerminkan tempat di mana dia tinggal. Iya. Gitu. Kan dulu kita misalnya ada sayur kembang duren. Sekarang nyari pohon duren di mana? Iya. Sambal gandaria. Tempatnya masih ada gandaria. Tapi lu cari pohon gandaria di daerah Gandaria, gampangan cari kuntilanak dan gandaria. Sama nyari pocong sekarang gampang. Iya, enggak ada, Bang. Pohon melinjo. Iya, benar. Nah, itu ada yang masalah kita artinya. Tanjung Duren. Jadi sebenarnya itu memang area hidup dalam artian memang ada area-area yang sebenarnya harusnya dipertahankan, area hidup orang Betawi yang mempertahankan. Bukan area hidup orang Betawi, kebudayaan cara orang Betawi berkebudayaan itu kan tercermin dalam ruangnya. Nah, ruangnya ini yang harus diperjuangkan. Ya, contoh kayak Abah Idin tadi kan masih mempertahankan. Iya, ternyata kan paling berhasil mengelola paling sungai berhasil. itu paling berhasil, yang paling benar orang Jepang sampai pada belajar kayak gitu. Karena tanahnya dia ya udah jadi ruang hidup Jadi ruang hidup, ruang pembelajaran yang nggak dijual. Mungkin Ya, kayak yang dinawarin mahal banget kali itu. Misalnya kayak Anies gitu kan, tanah diresapkan ya orang Betawi gampang. Dari dulu juga rumah gua seuprit katanya, sisanya buat nadain hujan. Iya kan? Karena sebenarnya itu anti rumah orang Betawi anti banjir. Ya karena tanahnya besar dan Ya mereka tahu kan. Halamannya gede, rumahnya iya, halaman biasa. gede. Nah, itu digunain sama Mas Anies sekarang. Rumahnya gede, halamannya gede. Nah, sebenarnya dia belajar dari hidupnya orang Betawi gitu. Berarti orang Betawi itu adalah menjaga
ruang budaya sendiri itu. Harusnya. Nah kita maksud gue yang misalnya ngaku sebagai orang Betawi, nggak usah pikirin secara genealogis, artinya darah lu gitu kalau dites Betawi itu bukan, enggak. Kalau sekarang udah nggak bisa kayak begitu, nggak bisa pakai cara-cara Hitler. Ya kan Hitler kan begitu, ras Arya gitu kan. Gitu, ya. Persoalannya adalah kalau misalnya kita ngaku Betawi, sebesar apa ikatan lu sama pentakbiran kebudayaan Betawi itu yang bisa jadi modal kita ke masa depan. Ya kalau lu mentakbirkan kebudayaan Betawi nggak menyumbang buat masa depan, cuma berkelahi doang berebutan parkir, ya bubar aja di Betawi. Iya. Itu loh buat gue. Tuh dengerin tuh. Ormas yang kemarin pecah jadi 2. Iya, buat saya itu terlalu kecil. Artinya ada persoalan tentang kesejahteraan, dan kesejahteraan itu bukan hanya persoalan orang Betawi. Tapi ada persoalan eksploitasi kelas penguasa yang dapat pajak dari masyarakat yang besar nggak pernah kembali. Aduh itu. Ya di situ pentingnya si Pitung digedor. Kasih kembangan nih. Kalau gue dulu tuh di rumah nenek gue di Kemayoran tuh gue inget banget ya, kalau sekarang kan tukang cincau juga udah jarang. Kalau dulu rumah nenek gue jadi tempat tukang cincau ngambilin pohon-pohon cincau dari rumah nenek gue. Jadi kan memang ya itu akhirnya bisa kita menghidupi sendiri, bahkan bisa menghidupi orang lain. Nah itulah kebetawian yang ya sekarang udah jarang. Akhirnya berebutan organisasi biar dapat dana hibah aja. Iya. Aduh bang, kalau ngomongin soal nama-nama jalan gitu ya, yang kadang-kadang kan kita juga orang Betawi itu kadang ngasal ngasih nama A, B, C kayak tadi. Max juga ngomong kan, nemu kuburan yang namanya siapa, Max? Panci bin Gosong. Ya kalau KDM kan Kojek dan Max kan. Boleh ya. Kita bikin apa kita bikin Ntar kita pikirin. Enggak lo AI lo, Hajar Irfan. Oke, balik ke mertuanya Kojek. Iya. Nah, tapi rumah besar mertua gue itu memang juga masih hajat hidup orang Betawi, ada pohon gede, masuk dari pagar ke dalam tuh gede banget gitu. Jadi ya masih mempertahankan itu. Nah, Bang, ketika nama jalan gitu yang ada di Jakarta, selain tadi ada nama Rawa, udah pasti dulunya Rawa dong. Udah pasti nah, kalau nama-nama yang kayak misalkan gue sempet dengar istilah kata glodok gitu. Aslinya tuh glodok tuh ceritanya lucu. Gitu, dari grojok air, itu benar nggak sih bang? Iya, emang itu pusat air. Kan kemarin waktu penggalian untuk MRT kan. Iya, ke arah kota ya. Etapa kedua ke arah kota itu ditemukan kan. Ada pipa-pipa besar gitu. Dan itu menandaskan di daerah situ memang benar yang bilang dulu itu sumber air untuk masuk ke kota Benteng Batavia. Air bersih. Itu bikin kan? Bang? Makanya di situ ada tempat namanya Tangki Wood kan. Daerah Tangki kan. Tambahan air. Jadi tuh kita bisa lihat nama-nama tempat itu menandaskan itu sumber air. Nah, sekarang pertanyaan, kalau di situ orang beli air mahal, berarti itu ada yang masalah besar. Dan itu ya itu dari air gitu ya, air jatuh glodok gitu ya. Grojok jadi Menannya banyak tuh bang anak tangki itu. Itu historinya ya anak tangki. Iya, karena kan mungkin ya setelah pemerintah melakukan pembangunan gitu ya, kalau dia obrolin sama sejarahnya ya akhirnya kebuka juga tuh sejarahnya kan. Ini kan lagi MRT tahap 2 yang dari HI terus ke Monas, terus akhirnya berujung di Kota Tua. Nah, akhirnya banyak hal-hal. Koja mah nggak dilewatin, Koja dilewatinnya Transformer. Iya, Koja Transformer ya. Nah, segala macam berarti sudut ruangnya Jakarta itu penuh dengan sejarah ya bang. Iya, sebenarnya kan yang paling menarik dari Jakarta tuh lapis sejarahnya sangat kaya ya. Jadi kita bisa belajar dari setiap ruang di Jakarta, kayak Kojek dari cerita soal glodok gitu ya. Ya kita bisa bicara tuh tentang bagaimana diskriminasi terhadap orang Tionghoa gitu. Itu kan ketika habis peristiwa 1740 kan, orang Tionghoa dibunuh-bunuhin, ya. Itu kan mereka
yang awalnya bebas tinggal di mana aja sekarang dibuatin kampung. Nah, kampung itu di daerah Glodok itu. Nah, itu juga lapis cerita yang lain dari persoalan sumber air ya. Ada lapis yang lain gitu, lapis sejarah tentang perkampungan Tionghoa. Sorry Bang, pertama. itu yang ada lagunya Jembatan Merah kan? Jembatan Merah. Jembatan Merah. Iya, yang banyak karena saking banyaknya mayat-mayat orang Wah Tionghoa. ya itu koslet itu. Sejarah koslet. Lu baca buku Jadi apa lu? ada yang bilang kali angke maksudnya gitu. Kalau Banyak bangke. Kalau angke ya banyak bangke bukan ya? atau angke itu artinya merah angki gitu Angki, kan. iya, iya. Enggak, itu dari Tubagus Angke. Oh. Bukannya dari Lu belajar dari sejarah dari darah, TikTok sih segala lo. macam kayak gitu. Karena gue baca buku. Bukunya salah berarti. Bukunya makanya jangan beli buku bajakan. Lu beli buku fotokopian sih. Jemer dekat Manggarai nu, Jemer Jembatan Merah. LKS. Lanjut Bang, lanjut. Jadi benar-benar sejarahnya tuh berlapis-lapis ya Bang. Ada Iya. dari segi sejarah lain gitu ya Ya sebenarnya kita di kan satu tempat bisa ya. belajar bahwa orang Tionghoa itu, orang Cina itu juga jadi korban dalam sejarah kita. Iya. Jadi dia bukan sekedar cerita-cerita yang seperti kita dengar, dia tuh menjadi perantara dari eksploitasi. Iya. Ya kan? Tapi juga dalam satu masa dia pernah menjadi korban dari diskriminasi kolonial begitu. Nah, jadi itu sebenarnya orang Cina sama orang pribumi itu nggak ada batasnya. Iya. Nggak ada batasnya gitu. Kan mereka kesini nggak bawa bini kan, nggak bawa perempuan. Iya kan, mereka mesti nunggu tuh sampai abad ke-19 tahun 1800 baru ngeliat perempuan Cina itu yang kakinya kecil gitu ya, diikat gitu kan, kayak di film-film gitu ya. Baru ngeliat mereka yang ngeliat sirkus gitu, wah kok ada makhluk begini gitu gitu. Nah mereka tuh kawin-mawin dengan orang-orang pribumi dari berbagai macam etnik dan akhirnya melahirkan kebudayaan. Namanya peranakan. Nah, kenallah kita sama kebudayaan peranakan orang Betawi itu. Ya, misalnya kebaya encim. Iya. Nah, itu emang namanya aja encim. Alat musik tehian. Tehian, ya kan, kongahian Ngoles begitu. apel. Nah, iya, jadinya nggak perlu risau kalau misalnya lu pernah dicap Cina lu gitu, nggak masalah, gua Betawi gitu. Ada Cinanya. Ada cokinnya gitu. Tuh apa? Dengerin. Bang, episode kemarin nih kita kan kedatangan narasumber orang Tionghoa. Cindopik. Nah, ini kita lagi nanyain soal geografis tentang orang Chinese, kenapa sih ada di Jakarta Barat sama Jakarta Utara tuh? Kebanyakan cerita itu tuh? kenapa Kebanyakan. akhirnya Kebanyakan tuh. Akhirnya kebanyakan kalau kita ngelihat Cindo-Cindo itu ya berpusatnya kayak banyak Jakarta Barat, terus kadang-kadang atau di Jakarta Utara di Kelapa Gading. Nah akhirnya kenapa terkotak-kotakan kayak gitu, atau tadi tuh yang abang cerita kan dari pembantaian di tahun 17 berapa 40 gitu ya. ya. Nah terus akhirnya dibikinin satu kawasan akhirnya Glodok. Nah Iya. emang begitu. Sebenarnya gimana, enggak Bang? sih, enggak identik, baru belakangan aja kan identik dengan PIK gitu iya. kan. Gading, Ya itu ya. karena ada politik protokol keselamatan. Jadi di zaman Orde Baru tuh pengusaha-pengusaha Cina dan orang Cina tuh kan dianggap itu oleh Orde Baru sebagai sapi perahan. Jadi kalau ada konflik-konflik gitu, maka orang Cina itu akan kesawaban, itulah orang Betawi. Karena mereka lah yang mendapat kue ekonomi paling besar begitu. Makanya tuh dipakai oleh Orde Baru tuh orang Cina ini eksploitatif begitu. Dibangunlah tuh jarak itu. Nah, jadi banyak orang Tionghoa yang sebenarnya tersebar di mana-mana di antero Jakarta, dari Bekasi, di Depok aja ada tempat namanya Pondok Cina. Pondok Coba. Cina, Perkebunan tebu paling besar awalnya keresahan orang Tionghoa di tahun 1740-an itu kan di Bekasi. Paling besar gitu kan. Oh, itu di mana-mana ada orang Tionghoa itu di Jakarta. Cuma setelah Orde Baru itu kan setelah peristiwa 65 kan orang Cina dianggap identik dengan komunis. Nah, dibantalin Nah, dah ya. mereka harus ganti nama, nggak Iya, boleh ada pakai nama agama Indonesianya. mereka yang Iya. Konghucu gitu. Pokoknya mereka istilahnya harus dinaturalisasi, harus jadi orang pribumi. Ya akhirnya mereka meninggalkan semua identitas budayanya. Jadi mereka sebenarnya ada di mana-mana di seluruh wilayah Jakarta dan wilayah kultural geografinya orang Betawi ya. Tapi mereka udah nggak ngaku lagi sebagai
Tionghoa sebagai Cina. Nah, Iya, yang baru-baru ini aja yang muncul di PIK, Iya. di Kelapa Gading gitu. Itu identifikasi yang baru menurut saya yang dipakai oleh kita untuk ngasih identifikasi kawasan itu PIK. Kelapa Gading, tapi juga dipakai oleh pengusaha-pengusaha properti. Iya. Kalau lu tinggal di dalam sini, lu punya garansi keselamatan, dagangnya kayak gitu. Jauh-jauh. Enak kalau ada ribut-ribut kan kabulnya pakai kapal feri, udah cabut. Iya. Nama pribuminya apa ya? Ajar Susanto ya? Udah mulai berani ngecengin. Tapi berarti itu akhirnya stereotype aja dan akhirnya pembentukannya gitu-gitu aja Bang. Sebenarnya Cina itu ya luas aja gitu ya, orang Tionghoa luas aja di. Ya sebenarnya nggak ada batas antara orang Iya. Cina dengan orang kita gitu Iya. loh. Itu Iya. diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda karena mereka bilang wah kalau ini nggak dipisah, ini akan jadi beban buat kita, jadi masalah Ya begitu. semakin bersatu kan semakin Iya, nyusahin ya. makanya dibuatlah politik, Iya, iya, namanya iya. politik segregasi untuk memisahkan orang Tionghoa dengan orang Cina. Dan itu dipakai misalnya untuk narik pajak, untuk praktek-praktek monopoli ekonomi kayak begitu ya, dagang itu dipakai orang Cina. Nah disitulah kemudian orang pribumi ngelihat orang Cina, loh kok ini lama-lama dia kaya sendiri aja, nggak ini jadi berjarak dengan kita gitu lah. Itu diciptakan. Emang itu. sengaja diciptakan. Jadi sebenarnya secara nggak langsung budaya itu memang sangat dipengaruhi oleh dibentuk secara tidak langsung oleh negara ya, maksudnya oleh pemerintah ya. Ya ada politik itu yang kemudian mengkonstruksi sedemikian rupa sehingga bisa terjadi perubahan budaya. Nah di situ pentingnya sejarah. Untuk melawan itu cuma satu, sejarah. Ya kita baca sejarah loh, ternyata sebelum pemerintah kolonial ada itu kita udah produksi kebudayaan bersama. Ya kayak Gambang Kromong itu kan produksi kita bersama. Kok tiba-tiba kita berpisah begitu. Di orang Betawi kan ritus hidup yang paling pentingnya kan ada 3. Nyunatin, ngawinin, matiin. Oh iya. Oke. Matiin ya ketiga ya. Nah yang terpenting itu kan ngawinin. Waktu ngawinin tuh kayak tadi gue jelasin. Bayangin Cina itu yang perempuan dandan besar cara pengantin Cina. Iya. Pakai siangko itu. Iya, siangko. Iya kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Ya kan? Dulu pas di selesai. Iya gitu kan. Dibuka Yang laki tonggos. dandan besar cara pengantin haji. Pakai jubah panjang kayak panjang, begitu, kayak iya. gamis. Arab Iya, betul. kayak Arab banget gitu. Iya. Nah, itu kan ngasih lihat loh, kita di pelaminan kita aja tuh di ritus hidup kita yang paling penting itu ada tempat buat pengantin perempuan kita itu dandan besar cara pengantin Cina. Kok kita sekarang berpisah sama Cina? Ya, iya. Tuh, Misalnya kalau kita lebaran, mayoritas kue-kue di atas meja makan kita bukan kue Arab. Coba lu tanya, nastar itu dari Belanda, kue Natal. Anak nastar. Iya kan? Oke. Iya. Kastangel, kue keju. yoi. Pastel. Lu bayangin di meja makan itu, di meja makan kita yang paling privat itu. Di hari raya orang Islam paling besar. Makanannya korma itu baru dikenal orang Betawi setelah Muhammadiyah besar di Jakarta. Tahun-tahun 20-an. Sebelum itu makan ketupat pra-Islam. Sebelum Islam masuk. Buat menghormati Dewi Kesuburan. Bikin ketupat. Makannya pakai semur. Kecapnya cokin. Yang ngasih nama Belanda semur. Iya. Belanda banget ya semua. Iya maksudnya itu loh. Untuk menjawab persoalan-persoalan, kok tiba-tiba kita berjarak dengan Kristen, dengan Cina begitu. Itu ya sejarah. Kalau kita nggak ngerti sejarah, ya kita nggak paham bahwa kita nggak punya masalah dengan mereka semua. Bahkan kita misalnya politik tuh Bang. misalnya politik, bajingan emang. Setuju Bang. Iya. Ada juga kan yang bilang pemerkosaan massal nggak ada. Di gua Iya. jauh. Pokoknya ada. Pokoknya
Iya. Dan kalau kita nih Bang tahunya sekarang nih Betawi gitu, ada Betawi pinggir, Betawi ora, Betawi tengah. Nah, itu cuma dipisahin geografis atau gimana tuh Bang? Gimana bisa tercipta itu? Yang di Bekasi ngomongnya gini, yang di sini ngomongnya gini, di Kemayoran ngomongnya nah itu gimana tuh Bang? Wah, itu orang kampus. Orang kampus. kampus. Stadium, Bang. Orang sekolahan. Oh, sekolah. Gimana mau kalau di kampus ini gimana mau mikir kayak begini? Iya tuh temannya Sidul anak sekolahan ya. Iya. Oh, itu yang bikin seperti itu. Jadi gitu. orang sekolahan kepengen paham Betawi itu gimana. Maka dibuatlah klaster untuk memudahkan membaca. Orang Betawi klasternya ini dibagilah. Oh, klaster yang pinggiran nih. Iya. Dari cara mereka berbahasa. Dari ya tesis kan? kali ya. Orang Betawi pinggir. Oh, beda nih cara berbahasa dengan orang Betawi tengah. Menurut mereka orang sekolahan. Oh, ada lagi yang orang Betawi pesisir. Oh, ada lagi orang Betawi pulau. Iya. Nah, jadi ini asal usulnya dari upaya memahami orang Betawi. Waktu zaman Ali Sadikin nanya, orang Betawi itu berupa-rupa, Pak. Bahasanya punya sub-sub dialek, yang di pinggir, beda yang di tengah, kebudayaan yang berkembang. Kenapa kalau di tengah kok dekat dengan Tionghoa, dekat dengan Islam kayak begitu. Kalau yang di pinggir kok ada kayak ondel-ondel gitu. Itu kan kebudayaan pra-Islam kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu alat untuk ngebaca sebenarnya. Nah, tapi kan sekarang nggak berlaku. Yang dari tengah karena gusuran di tengah abang akhirnya mental ke Sawangan. Jadi kita denger lah orang yang ngomong tengah di daerah pinggir. Iya kan? Lu aja jauh mentalnya yang lebih parah lagi pemerintah. Pemerintah kan otaknya apa segede kacang nih. Kacang. Amuba. Dia bikin kan nih sekolahan. Lalu dibikinlah pendidikan, ya kan? Nah, dalam pendidikan ini dibilang ya, yang sekolah di kawasan Jakarta harus ada muatan lokal. Ya. Nah, yang di luar Jakarta di Jawa Barat harus ada muatan lokal juga. Salah satunya belajar bahasa. Lo bayangin orang Bekasi belajar bahasa Sunda. Iya. Orang Tangerang belajar bahasa Sunda. Gua Mendingan Tangerang. berkelahi sama kuntilanak kan. Gua Tangerang masih ada pelajaran bahasa Sunda, Nah, Bang. Dulu, iya, Bang, itu 90-an. konslet. Kalau gua jadi lu, gua demo. Iya, ini cleansing etnik. Iya. Itu cleansing etnik itu. Itu jahat sekali itu. Nah, tapi itu nggak disadari. Karena nggak ada yang bicara kan, nggak belain itu. Lu bayangin aja ponakan gue tuh tinggal di Depok harus belajar bahasa Sunda. Ora danta pisan. Nah, orang Bekasi coba gimana tuh caranya? Muara Gembong sana. Semua orang Betawi semua. Nah, itu artinya pemerintah tuh nggak paham. Ada geografi administratif, ada geografi budaya. Kalau persoalan bahasa tuh maksudnya bukan administratif, emang lu kawin? Kenapa ngelihatnya ke dia, Bang? Jangan terbangnya tinggi dong. Dan multikultural. Inklusif Apa aja? Coba apa nih? Coba. Terakhir Tionghoa. Dia sama Tionghoa. Coba udah berapa etis coba? Iya, benar-benar. Berapa etis coba? Iya, benar-benar. Berarti dia paling Betawi, Bos. Lahir batin. Inklusif. Sampai go internasional, Bang. Yang pertama. Yang pertama Banten. Yang kedua Minang. Yang ketiga yang kedua Malaysia, Melayu. Malaysia. Yang ketiga Minang. Yang keempat Minang lagi. Yang terakhir nih. Yang kelima ada Madura. Oke. Emprot ayam dong. Anak sama Solo. Oh, bagus lah. Bagus, ini baru Berarti inklusif. dia pendalaman Betawinya Iya. bagus dia. Bijinya tapi yang dalam. Bijinya yang dalam. Masih untung punya biji daripada enggak. Tapi itulah orang Betawi ya. Orang Betawi kan juga dikenal orang yang gampang nongkrong, bercanda, menghibur diri. Nah, itu kenapa tuh, Bang? Demen bercanda, demen ceng-cengan kayak tadi tuh kenapa? Ya, Cair karena aja dia gitu. kosmopolitan. Anjay. Jadi masyarakat bandar, ya ketemu aneka macam orang.
Ya pergaulan menjadi penting di situ. Jarak deket kan. Itu. Kalau nggak salah gue pernah ngelihat Salah pasti lo tadi selalu salah soalnya. di interview lu di YouTube ya lu menyamakan orang Betawi dengan New Yorker ya bang? Iya, salah satu aspeknya sebenarnya. Jadi ya kalau New Yorker itu kan pengakuan ya terhadap apa satu entitas bersama begitu. Lu asalnya dari manapun, ya itu pernah ditiru sama Bang Ali. Bang Ali dulu ngelihat misalnya, ini di dalam kebudayaan Betawi kita melihat banyak nilai yang bisa kita pakai. Misalnya ondel-ondel gitu. Kan lo bingung kan? Di mana-mana ada ondel-ondel dulu di zaman Bang Ali di depan pintu kelurahan. Makanya tapi sekarang orang ngertinya oh ya harus ada pertunjukan ondel-ondel. Dulu Bang Ali itu menghadapi fenomena mandor kawat, kerja kendor, main korupsinya kuat. Iya, benar Bang. Iya. Mandor kawat benar. Kan banyak yang tangkep tuh. Bukan Gatot Kaca bukan. Bagiin Mandor makanan kawat, ketangkep. Masih relate banget. Bagiin paspor ketangkep. Gitu. Padadan. Itu raja dong. Itu harus belajar Bang Ali. Bang Ali ngelihat oh ini ondel-ondel dicarilah. Kenapa? Oh ondel-ondel tuh rupanya alat penangkal setan. Oh. Iya, oh di kantor-kantor Pemda DKI banyak sekali setan. Gitu. Dari kelurahan, kecamatan harus lu pasangin ondel-ondel supaya tuh setan pada kabur. Iya. Itu maksudnya zaman Bang Ali itu. Cuman kayaknya nggak mempan sekarang ya. Gak mempan bang. Iya. Bukan Kang Mempan kadang mau nyoba aja masang gitu. Kan ondel-ondelnya diusir. Dirajia. Ondel-ondelnya sekarang bawa ember kecil gini Bang, puter. Iya. Sian. Karena dia tahu buat ngusir setan. Jadi setan ngusir tuh. Dan setannya sekarang ngusir. Itu bahaya nggak ngerti kebudayaan. Iya. Iya. Iya berarti selama ini sebenarnya tuh kita salah. Kita kan berusaha dengan kemampuan otak kita yang dangkal. Kita juga kita akuin lah. Otak kita juga tidak jauh dari pemerintah lah. Sama kecilnya. Banget. Ente tuh terkontaminasi. Makanya insaf lah wahai saudara. Berarti kalau kita mau demo gak usah bawa orang, bawa ondel aja tuh ya. Ya udah besok kita taruh di sini ondel-ondel. Ngusir jahat, ngusir Max dong berarti. Nggak bisa. Bijinya inklusif. Lu gimana? Nempel ya. Iya, ini yang benar-benar namanya kebudayaan, budaya sungai. Dari ujung ke ujung dicobain. Oh, anak sungai. Anak sungai. Anak sungai. Renangnya jago. Buaya. Ini baru bener konsep buaya. Ya kan buaya kan setia kalau di air. Iya. Kalau di darat Iya, coba cara ngomong buaya kalau kambing me, sapi mo. Kalau buaya gimana? Kamu dimakan belum? Kakak, gua udah pernah lihat buayanya soalnya balap ke atas aja yuk. Kamar mandi kosong. Udah makan bukan. Nomor kamar berapa? Bang, ini kan digembar-gemborkan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. Menjelang 500 tahun. Nah, itu hitungannya 500 tahun yang dari mana itu, Bang? Nah, Apa? 500 tahun Jakarta. Nah, itu Ya, hitungannya. lu tanya Rano Karno dong. Kan Rano Karno temen lu. Mampus. Jawaban gue cuma gini. Aduh, sial. Si JJ. Gimana tuh Bang menghadapi Jakarta kota global yang berbudaya? Menurut Abang tuh seperti apa? Emang udah yang dilakukan pemerintah tuh ya ini kota ini mengglobal tapi budaya tetap dijalanin atau seperti apa? Dan ngitung 500 tahunnya itu dari mana? Ya kemarin kan Pak Rano itu udah ngomong sejak dulu emang Jakarta global Ya? Betawi itu global. Artinya dia sudah paham itu. Nah, apa hubungan globalisme dengan kebudayaan itu yang menurut gue tuh jadi penting. Iya. Nah, jadi dia harus bikin mapping kebudayaan apa aja yang bisa jadi modal dari Betawi itu untuk jadi kebudayaan baru. Misalnya arsitektural ruang orang Betawi yang identik dengan hijau dan biru, nih balik lagi ke omongan awal. Itu harus jadi identitas arsitektural ruang orang di Jakarta. Artinya harus tercermin di RT RW.
Artinya ruang untuk yang hijau dengan yang biru harus besar itu. Ya kan? Nah, kalau itu nggak tercermin, ya kita artinya Jakarta kota global berbudayanya gagal buat saya gitu. Globalnya doang ya berarti. Ya gombal kan berarti. Gombal ya. Ya, itu satu aspek ya buat saya. Dan misalnya kedua kampung. Kan Jakarta itu yang memproduksi kebudayaan Betawi itu kan orang kampung. Bukan yang disebut orang gedongan. Dalam ceritanya Ida Sima kan orang gedongan tuh mengacu kepada Tuan Willem, Tuan Belem, Tuan Putih. Orang kebudayaan kulit putih itu di sini memproduksi markas dagang. Oke. Nah, dalam markas dagang itu ideologinya duit. Oke. Nggak memproduksi kebudayaan, dia hanya memproduksi duit. Cuan. Iya. Nah, kampung-kampung itu lawan dari produksi kebudayaan dari Kamar dagang. Markas dagang Markas itu. dagang ini. Makanya memproduksilah kebudayaan-kebudayaan yang against atau melawan kebudayaan yang semuanya dihitung dengan uang, dan akhirnya bahkan ruang yang buat orang Betawi itu bukan uang tapi tempat berbagi, bukan hanya untuk hunian yang namanya manusia, tapi juga ekologi. Jadi bukan hanya emansipasi tapi juga ekosipasi. Bayangin coba, lu ruang berbagi dengan air dan dengan pohonan. Lah bagi yang orang ngomongnya cuan-cuan mulu, kagak ada pohonan, kagak ada air, semuanya harus ditambang. Makanya sekarang udah pada hilang semua. Bola hilang. Ini siapa? Miknya jadi kecilin. Masa dikecilin ngomong begitu. Kayak itu. Itu yang penting buat saya itu. Buat saya itu yang penting itu kita harus paham tentang sumbangan kebudayaan Betawi itu. Harus tercermin itu kalau mau jadi kota global. Karena apa? Global itu sekarang terancam krisis. Iya. Perubahan iklim. Dan jawaban seluruh kota di dunia yang mau jadi kota global cuma satu. Jadi kota hijau atau kota biru. Persoalan besar di Jakarta masih kota abu-abu, aspal dan beton melulu. Nah, itu loh. Bang, gue udah cerita nih. Ini nyata nih beneran nih. Pas malam Jumat gue kemarin perform ya. Itu ada orang Bali datang pertama kali ke Jakarta. Tapi umurnya udah tua. Karena anaknya mau PKL, dia harus nyari kosan buat anaknya kan. Konsepnya tuanya berapa sih lu? Iya 40 hampir gocap lah. Cewek nih sendirian, ibu-ibu nih. Dia ke Jakarta nih. Pertama kali orang Bali tapi pertama kali ke Jakarta juga. Orang Bali pertama kali ke Jakarta. Mendarat di Soekarno Hatta. Dia nanya sama tukang taksi, "Pak, itu kok kabutnya tebal banget ya Jakarta jam 8 pagi di Soekarno Hatta di Jakarta nih." Kabut itu. Ya makanya kan orang Bali pertama kali ke Jakarta. Bukan Bu, itu mah polusi. memang polusi Bu. Dia ketawa dong. Yang kedua apa? Kok di sini mataharinya kok kayak nggak berwibawa ya? Ketutupan polusi. Jadi kalau di Bali kan bening gitu ngeliat matahari tuh kayaknya keren. Di sini nggak ada api wibawanya, nggak ada. Tapi si ibu-ibu itu bening. Kosannya jadi dicariin lo. Jadi ya tadi ruang hijau dan iya, birunya makanya udah tadi nggak ada. akhirnya Biru-birunya kembali kolam sepa kali ya. Wah, lu masa jadi delta. Jadi itu ya yang harus kita jaga lagi gitu. Nah, ini kan akhirnya menjadi PR ya, dalam artian maksudnya gini ya. Kalau kita mau berharap sama pemerintah lah gitu kan, agak susah banget ya. Nah sebenarnya tuh buat kita nih akhirnya mungkin untuk pertama kali dalam podcast ini gua rasa kita nggak perlu nanya sebenarnya orang Betawi itu siapa ya? Apakah gua, Max, Kojek ataupun si Ajer itu orang Betawi apa bukan gitu. Menurut gua udah terjawab sangat jelas. Pertanyaannya sih gini, gimana akhirnya ini kan PR-nya kan ternyata sangat besar ya. Gimana akhirnya Betawi kita bangga nih. Max bangga dengan Betawiannya, gue juga bangga dengan Betawian gue, Kojek juga sama. Ya kalau Ajar masih kita pertanyakan juga kan. Tergantung. Akhirnya apa sih yang bisa kita lakuin sih sebenarnya? Apa yang bisa kita, karena kan yang bisa kita lakuin ini cuman ya dari diri kita dan sekitar kita doang nih sementara waktu ini nih sampai akhirnya mungkin ada pergantian gitu atau ada sebuah harapan podcast baru lah.
Apa yang kita bisa lakuin sebagai anak muda Betawi? Ya rayakan dong nilai Betawi. Tuh. Iya, rayakan misalnya Betawi itu identik dengan ruang hijau, ruang biru, dan itu kebudayaan Betawi yang bisa menjawab tantangan global. Ya sebisa mungkin di ruang yang paling personal kita tampilkan itu. Action tapi tetap. Iya. Harus action ya Bang. Bukan Iya. cuma bacot Nah doang. kedua misalnya tantangan masa depan yang penting juga kan toleransi. Iya kan? Nah, tadi kita udah cerita bahkan di ruang yang paling privat orang Betawi Lebaran yang namanya Islam tuh makanannya mayoritas makanan Kristen atau makanan Cina. Toleransinya besar. Iya. Oke. Nah, terus di ruang yang paling sakral ketika orang Betawi ngawinin gitu ya, itu simbolisasi dari toleransi. Kan banyak kota-kota di dunia sekarang nggak sanggup bertoleransi. Ya. Ya. Iya. Nah, di mana ada toleransi itu, di mana ada ruang hijau, ruang biru itu, ya ada di kampung. Ya kampung itu yang harus jadi reaktor kayak Tony Stark gitu ya. Reaktor perubahan kita ke masa depan itu di kampung. Kampung itulah aset paling besar kita. Karena hanya di kampung lu bisa hidup demokratis, toleran, nggak bisa kan di tempat lain. Iya Kan? Ya kalau misal lu masuk ke satu ruang misalnya, ya lu beli tanahnya aja, beli ruangnya di situ udah berapa, kayak hitung itu. Iya. Wartegnya harga berapa gitu, nggak ada itu. Lu nggak bisa ketemu orang yang nggak seragam sama lu. Tapi kalau di kampung kan lu ketemu orang yang berupa-rupa. Benar. Kampung Ambon, Bang. Misalkan kayak gue dulu tinggal di Sunter ya, gue punya temen namanya Vian. Terus kita manggilnya karena dia Chinese kita manggilnya Ahong. Ini biasa-biasa aja. Terus ada si Muhammad, terus kita manggil, Rap lu mau kemana Rap? Nah biasa-biasa aja. Nah kenapa itu sekarang jadi masalah ya? Nah iya, artinya kita jangan kita harus ingat slang menurut saya. Slang itu kan album pertama yang sangat terkenal judulnya apa? Kampungan. Tapi setelah jadi Stafsus, saya lihat di stasiun kereta. Jangan buang sampah sembarangan, dasar kampungan. Nah, kita harus jadi slang yang pertama, generasi birunya. Generasi biru. Kecuali Tapi tanpa putau tapi ya. Katanya kalau sekarang udah kembali ke setelan Merayakan awal Bang. kampungan gitu. Ya bagus, sudah insaf. Iya, kan ada Republik Pupu Papa. Oke. Benar. Karena memang akhirnya yang bisa dirubah memang akhirnya ya dari kampung ya, karena faktor itu fleksibilitasnya, terus kemudian akhirnya bagaimana bisa hidup berdampingan satu sama lain, ya memang akhirnya bisa dimulai dari lingkungan yang kita punya. Iya, makanya kan sekarang lagi rame dirayakan penggunaan istilah kampung kota, bahwa lu menggunakan kata kampungan tuh keliru. Karena cara hidup berkota yang kosmopolitan, yang modern, yang aktual, yang bisa menjawab tantangan global dan seluruh budaya global itu ada di kampung. Anak gangan berarti Bang. Iya, misalnya kebersamaan, solidaritas, lu nggak bakal nemu kalau nggak di kampung. Iya, benar. Lu ketemu di Indomaret harga bisa ditawar, nggak bisa. Tapi kalau di warung Batak, di warung Padang, bisa. Lu punya duit nih 15.000 ya bisa. Dia Bang jadi napik 15 yang penting ada deh Bang. Iya, itu namanya sosialisme. Iya, solidaritas itu. Ngerti kita, oh lu lagi kesusahan gitu. Nah itu pentingnya kampung buat saya. Benar. Itulah Betawi, semua kampung di Jakarta ya Betawi, itu nilai Betawi, itu nilai Jakarta, dan itu nilai Indonesia. Makanya ada yang bilang di Jakarta Tuhan menciptakan orang Indonesia. Dengan lebih dulu belajar jadi Betawi. Gitu. Kenapa warna cat rumah orang Betawi kebanyakan hijau tuh ya, simbolik banget berarti Bang ya? Nah, iya, bukan hanya Islam ya, tapi juga pentingnya ruang hijau. Alam, ya. Itu tergambar berarti di rumahnya ini ya Babe. Ya. Di ular bulu keket juga gitu. Pucuk kecuali di hijau ada Ka'bah lo kayak 3 berarti. Bokap gua Bang. Iya. Kalau udah tambang jadi beda lagi. Pesan terakhir buat teman-teman BTW yang nonton Bang. Buat anak-anak Betawi nih. Iya. Pesan terakhir Abang Mbak buat Ena generasi langsung sekarang. ngomong pesan terakhir. Gila lo. Emang mau udah ya? Masa lu kita bilang tamu pesan terakhir. Pesan buat anak-anak Betawi gitu loh. Gak sopan Gua lu, mau pesan nasi padang tadinya disuruh pesan parah lu. Kata mau hukuman mati kali.
Aduh, ya tapi kan ini Jakarta bentar lagi menjelang ulang tahun. Iya. 499 nih. Hah? Kalau dihitungannya 499 karena tahun depan 500. Kode alam tuh bagus Gope, tuh. gope. Pasang ini. Pasang deh, pasang. 499 lagi gimana deh ini buat para penonton BTW in the Hood gitu, buat anak-anak Betawi juga Bang. BTW in the hoy. Kita kudu gimana nih Bang? Kita kudu Apa? gimana Ya. untuk menghadapi ini kota global yang Ya berbudaya? kita bisa jadi in the hood ya, bersaudara itu kalau kita ngerti akar persaudaraan kita. Akar persaudaraan kita tuh bisa Betawi, bisa Jakarta, bisa keindonesiaan. Tapi lu nggak bakal bisa jadi saudara kalau nggak ngerti nilai apa itu Indonesia, apa itu Jakarta, apa itu Betawi. Jadi belajar. Karena lu nggak pernah belajar kan, nggak rasa jadi orang Betawi. Karena mentang-mentang lu diberanakin aja, lu bisa klaim lu jadi Betawi. Iya. Lu Bener. klaim aja jadi orang Jakarta, padahal lu nggak pernah belajar apa itu Jakarta. Lu klaim aja jadi orang Indonesia, padahal lu nggak pernah belajar jadi orang Indonesia. Nah persoalan terbesar aja, lu nggak mau belajar, makanya mulai belajar lah jadi orang Indonesia, Susah soalnya, jadi Bang. orang Jakarta, jadi orang Betawi. Kalau nggak mau belajar, ya udah lu pergi aja ke Mozambik sana, jadi orang Mozambik. Bang, pertanyaan lagi terakhir. Lu doyan kerak telur gak? Ya Allah subhanallah wal. Lu tuh enggak apa ceritanya ya, Lu doyan tanya. kerak telur gak Bang? Ya doyan. Doyan, oke. Gue sempet mau awal-awal gue bikin podcast, gue sempet mau berantem pukul-pukulan sama dia. Gara-gara dia bilang kerak telur tuh makanan turis. Makanan turis kenapa emang? Karena cuman ya orang makan kerak telur gara-gara di PRJ lah. Kalau justru ya terus gue sempat cerita lah, itu dia justru makanya kita sebagai orang Betawi justru lo harus bangga bahwa kita punya kerak telur. Karena kenapa? Gue sedih, gue misalkan kayak contoh nih, gue ke PRJ, yang PRJ orang jualan kerak telur orang mana mah? Orang Banyumas, orang Bantul gitu. Tapi minimal ya udah ada kerak telur. Kalau deh enggak, itu mah makanan turis buat dia. Mau berantem dulu. Gampang kan anak barang Betawi kan gitu, pokoknya berantem aja dulu. Pukul aja dulu. Pukul aja dulu. Ntar juga bayaan. Iya. Yang penting kan kita satu kampung. Kampungnya di In the Hood, makanya sesuai lah nama kita berarti BTW In the Hood. Jadi kalau mau belajar toleransi, ya nonton deh BTW In the Hood. Dan jangan lupa subscribe ya. Iya. Kalau begitu kita pamit undur diri. Gua Irfan. Gua Maxi. Pokoknya. Saya Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mitra MBG.